Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini ada dua kegiatan. Kegiatan pertama, Bapak akan memandu kalian dalam membahas soal. Kegiatan kedua, kalian akan mengerjakan soal yang Bapak sediakan. Untuk kegiatan yang kedua, harap dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk soal-soal yang Bapak berikan, tidak terlalu banyak soal yang Bapak berikan, hanya 5 soal. Tetapi setelah kalian mengerjakan soal tersebut, kalian dapat melihat langsung berapa nilai yang kalian dapatkan setelah mengerjakan soal. Oke, langsung saja. Pada kegiatan pertama, kita akan membahas soal. Tidak banyak soal yang Bapak siapkan. Ada 3 soal. Oke, yang pertama. Masih materi sistem klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu. Soal pertama, hewan berkaki 4, hewan bersayap, hewan berparuh, tanaman berbunga, merupakan contoh dari sistem klasifikasi apa? Ada 3 sistem klasifikasi yang sudah kita pelajari, dimulai dari sistem klasifikasi natural atau alami, yang kedua sistem klasifikasi buatan atau artifisial, yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik. Lalu apa yang membedakan ketiganya? Untuk yang sistem klasifikasi alami atau natural, maka pengelompokannya berdasarkan ciri morfologinya saja. Hewan berkaki 4, hewan apa, berdasarkan ciri tubuh yang nampak dari luar. Hewan berkaki 2, hewan bertangan 2, gitu. Kemudian sistem klasifikasi buatan atau artifisial itu adalah sistem klasifikasi ya juga sama. Dasarnya adalah ciri morfologi, ciri yang nampak dari luar, tetapi ada takson-takson, ada kelompok-kelompok yang sifatnya bertingkat. Kelompok yang paling luas atau kelompok paling tinggi, kelompok yang paling sederhana, lebih sederhana lagi. Jadi bertingkat jenjangnya. Misalkan pada sekarang, atau sistem klasifikasi yang modern, kita kenal ada kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Itu namanya takson. Dimulai yang paling luas namanya kingdom, kemudian yang paling sederhana spesies. Pada sistem klasifikasi artifisial, cirinya sama, ada takson juga, tetapi pengelompokan makhluk hidupnya berdasarkan hubungan kekerabatan. Mana yang berkerabat paling dekat, maka itu dikelompokkan ke dalam kingdom yang sama. Mana yang kerabatannya jauh, maka kingdomnya tidak sama. Misalkan kita mengenal ada sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikelompokkan berdasarkan kingdom-kingdom tersebut, itu adalah makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama. Ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, dan ada Animalia. Anggotanya masing-masing memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Kalau kita melihat contoh di soal, maka kita bisa menjawabnya langsung bahwa tidak terlihat adanya takson yang dimunculkan, hanya pengelompokan sederhana biasa. Maka jawabannya adalah sistem klasifikasi alami. Soal kedua. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang umum digunakan sekarang adalah salah satu contoh dari sistem klasifikasi apa? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sistem klasifikasi 5 kingdom atau sistem klasifikasi Whittaker itu adalah sistem klasifikasi modern, maka sistem klasifikasi 5 kingdom itu contoh dari sistem klasifikasi filogeni atau sistem klasifikasi filogenetik. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Semakin tinggi tingkatan suatu takson, takson tinggi berarti di kingdom ya. Semakin tinggi tingkatan suatu takson, maka titik-titik.
Kalau kita mengurutkan dari yang paling atas atau yang paling tinggi, maka ada kingdom, yang paling bawah atau sederhana itu adalah spesies. Nah, sekarang kita cek opsi jawabannya satu persatu. Semakin tinggi tingkatan suatu takson, apakah anggotanya semakin sedikit? Salah ini ya, salah. Kenapa? Semakin tinggi tingkatan takson, maka anggotanya bukan semakin sedikit, tetapi anggotanya semakin banyak. Kita bandingkan antara takson kingdom dengan takson spesies. Kingdom, anggotanya jelas ribuan, tetapi untuk spesies, anggotanya hanya satu. Misalkan spesiesnya Homo sapiens. Tapi kingdomnya, anggotanya tidak hanya Homo sapiens, tetapi ya ribuan dari hewan-hewan yang lain. Jadi opsi jawaban A ini adalah opsi jawaban yang kurang tepat. Yang B, apakah tingkat persamaan cirinya semakin banyak? Salah ya. Karena semakin tinggi tingkatan suatu takson, maka jumlah anggotanya semakin banyak. Jika jumlah anggotanya semakin banyak, bukan cirinya yang sama semakin banyak, tetapi ciri yang sama itu semakin sedikit. Maka jawaban yang B juga bukan jawaban yang tepat. C. Tingkat kekerabatan apakah semakin dekat? Ini juga salah. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat takson, tingkat kekerabatan tidak semakin dekat tetapi semakin jauh. Baru kemudian semakin rendah semakin rendah suatu takson, baru tingkat kekerabatannya semakin dekat. D. Perbedaan semakin sedikit. Apakah semakin tinggi tingkatan suatu takson, perbedaan semakin sedikit? Semakin tinggi tingkatan suatu takson, maka perbedaan semakin sedikit. Jawabannya adalah ini juga salah. Ini masih sama dengan opsi jawaban B. Semakin tinggi tingkatan suatu takson, maka tingkat persamaannya semakin sedikit. Maka perbedaannya semakin banyak. Maka D juga bukan opsi jawaban yang tepat. Harusnya untuk yang D, semakin tinggi tingkatan suatu takson, maka perbedaannya semakin banyak, bukan semakin sedikit. Yang E, apakah semakin tinggi tingkatan suatu takson, tingkat persamaan cirinya semakin sedikit? Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena semakin tinggi tingkatan suatu takson, tingkat persamaan cirinya semakin sedikit. Oke, baik. Itu adalah beberapa soal yang Bapak dapat bahas. Tidak terlalu banyak memang, tetapi ini masih sedikit mereview mengenai materi-materi yang Bapak sampaikan pada minggu lalu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kerjakan soal yang Bapak sediakan. Waktunya kalau bisa tidak terlalu lama, karena hanya 5 soal. Kerjakan secara individual, tidak usah berkelompok. Masing-masing soal itu dikerjakan sebanyak 1 kali saja, tidak boleh lebih dari 1 kali. Jika dikerjakan lebih dari 1 kali, maka nilai yang pertama lah yang akan Bapak input, bukan nilai yang kedua. Baik, silakan mengerjakan untuk soal yang Bapak sediakan, atau untuk kegiatan kedua. Semoga hasilnya memuaskan. Untuk kegiatan malam ini Bapak akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.